Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang diberkati ya. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, terdiri dari kitab-kitab tertentu? Kenapa kitab ini masuk, tapi yang lain tidak? Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia di balik proses pemilihan kitab-kitab yang masuk ke dalam Alkitab, atau yang kita kenal dengan istilah kanonisasi. Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi video baru setiap minggunya. Jadi, apa sih sebenarnya kanonisasi itu? Kata kanon berasal dari bahasa Yunani yang artinya tongkat ukur atau standar. Dalam konteks Alkitab, kanon adalah standar yang digunakan untuk menentukan kitab mana yang diakui sebagai firman Tuhan yang sejati. Bayangkan, kamu punya sekeranjang buah. Tentunya, kamu nggak mau sembarang buah masuk ke keranjang itu kan? Pasti ada kriteria khusus. Buahnya harus segar, matang sempurna, dan bebas dari kerusakan. Nah, sama halnya dengan kanonisasi Alkitab. Untuk Perjanjian Lama, proses kanonisasinya sangat menarik. Orang Yahudi membagi kitab-kitab PL ke dalam 3 bagian utama. Torah atau Taurat 5, Kitab Musa, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan. Pembagian ini bukan cuma soal pengorganisasian, tapi juga menunjukkan bagaimana kitab-kitab ini diterima dan diakui secara bertahap oleh komunitas orang percaya. Tapi tunggu dulu, bagaimana kita tahu kitab-kitab ini memang layak masuk dalam kanon? Ada beberapa kriteria penting nih. Pertama, kitab tersebut harus ditulis oleh nabi atau orang yang diilhami Roh Kudus. Ini bukan sekadar soal siapa penulisnya, tapi lebih ke otoritas ilahi di balik tulisan tersebut. Kedua, isinya harus konsisten dengan wahyu Allah yang sudah ada sebelumnya. Kalau ada kitab yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan karakter dan kebenaran Allah, sudah pasti ditolak. Ketiga, kitab tersebut harus sudah dipakai secara luas dalam ibadah umat Israel. Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut sudah teruji waktu dan diterima oleh komunitas orang percaya. Nah, yang menarik, Yesus sendiri dan para rasul sering mengutip dari kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Ini menjadi konfirmasi tambahan bahwa kitab-kitab tersebut memang firman Allah yang otentik. Teman-teman pernah mikir nggak? Kenapa proses kanonisasi ini penting buat kita sebagai orang Kristen? Coba deh bayangin kalau nggak ada standar yang jelas, bisa-bisa kitab apa aja masuk dan dijadikan dasar iman. Bahaya kan? Perjanjian Lama bukan cuma sekadar kumpulan cerita sejarah bangsa Israel loh. Setiap kitabnya masih sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Mau bukti? Coba deh baca Mazmur waktu kamu butuh penghiburan. Atau Amsal untuk mendapat hikmat dalam mengambil keputusan. Ngomong-ngomong soal relevansi, aku penasaran nih sama kalian. Kitab Perjanjian Lama mana yang paling berkesan buat kamu? Dan kenapa kitab itu penting dalam perjalanan imanmu? Yuk, tulis di kolom komentar di bawah. Sebelum kita tutup, ingat ya teman-teman, proses kanonisasi ini bukan cuma soal memilih kitab-kitab, tapi juga bukti bahwa Allah sangat peduli untuk menjaga firman-Nya tetap murni. Dia ingin kita punya dasar iman yang kokoh dan bisa diandalkan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kanonisasi Perjanjian Lama. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu, share ke teman-teman yang mungkin juga butuh penjelasan ini, dan tentunya subscribe channel ini ya. Minggu depan kita akan bahas topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.